Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Video kali ini saya akan kabarkan kembali ada survei terkini lagi terkait elektabilitas pasangan capres yang akan bertanding pada 14 Februari yang akan datang. Sudah ada a priori nih. Saya hanya bacakan hasil survei. Nih, ini baru nih yang angkat Detik, dan tidak hanya Detik tapi media-media mainstream juga sudah ngangkat nih. Ini dirilis tadi sore. Jumat ya, hari ini tanggal 5 Januari 2024. Ini Detik ngerilisnya jam 17 lebih 7 menit. Artinya belum lama nih, saya ngambil habis maghrib. Yang menang jangan berbesar hati, ini baru survei gambaran. Yang kalah juga jangan kecil hati, tapi harus mengevaluasi diri. Gitu. Percaya boleh, enggak ya boleh, silahkan, terserah. Yang jelas bahwa survei-survei itu, survei-survei nasional ini, survei-survei yang independen itu berangkat dari ilmu pengetahuan. Ada ilmunya, ada ilmu penelitian, ilmu survei. Bukan ngawur. Ya sekali lagi 100% apakah benar? Tidak. Tapi itu hanya gambaran umum. Petunjuk awal itu. Saya baca aja hasilnya, saya ketahuan gagang. Survei LSI di Jawa Timur, Prabowo Gibran unggul dibanding Ganjar dan Amin. Nah, Ganjar ini ada peningkatan. Kemarin di survei apa itu ya? Itu di bawahnya Amin. Kalau ini Ganjar di atasnya Amin. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei di wilayah Jawa Timur. Ya, ini surveinya khusus di wilayah Jawa Timur. Wilayah basis masa yang menjadi pertempuran sengit antara ketiga kubu. Lembaga Survei LSI merilis hasil survei di wilayah Jawa Timur terkait elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul atas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Di setiap dapil DPR RI Jawa Timur, LSI mengambil sampel sebanyak 800 orang dengan menggunakan metode multi-state random sampling, sehingga total sampel secara keseluruhan sebanyak 8.800 responden di Provinsi Jawa Timur. Ini dari survei-survei yang dilakukan sebelumnya, ini termasuk yang paling banyak respondennya. Kalau survei sebelumnya rata-rata ya 2000-an. Survei dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Pemilihan sampel dilakukan dengan multi-state random sampling dengan margin of error sekitar 1,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei yang dirilis Jumat 5 Januari 2024, LSI memaparkan elektabilitas Prabowo Gibran unggul di pemilih Jawa Timur dengan persentase 46,7%. Posisi kedua Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 26,6% dan posisi ketiga Cak Imin 16,2%. Nah, ini pukulan telak bagi Cak Imin karena ini Jawa Timur ya. Jawa Timur itu basisnya Nahdlatul Ulama setelah Jawa Tengah. Jadi kalau Cak Imin di sini kalah yang memalukan sekali. Bahkan kalah dari Ganjar dan Prabowo, kalahnya agak telak ini. Selisihnya dengan Ganjar Mahfud itu 10% sendiri. Karena Ganjar Mahfud itu 26,6% dan Anies hanya 16,2%. Jadi Anies Cak Imin betul-betul jungkel ini di Jawa Timur. Gawat ini.
Karena harapannya Anies Caimin di Jawa Timur diantaranya. Dan luar biasa nih Prabowo di Jawa Timur ya, di basis di kantongnya NU bisa menang telak. Ganjar aja hanya 26,6%. Selisihnya berapa? 20% sendiri dengan Prabowo. Prabowo kan 46,7%. Oke, itu kabar terkini terkait hasil survei LSI di Provinsi Jawa Timur. Provinsinya Nahdlatul Ulama. Provinsi yang diperkirakan menjadi ajang pertarungan paling sengit, provinsi yang diperkirakan akan menjadi penentu kemenangan ketiga capres. Dan kalau Prabowo Gibran di Jawa Timur bisa ngebut lagi sampai angkanya 50% plus 1, maka dipastikan satu putaran. Kalau Jawa Timur segitu, maka di wilayah lain pun saya kira akan sama dan bahkan mungkin lebih. Apalagi di luar Jawa. Di luar Jawa hari ini sudah banyak survei Prabowo yang di angka 50%. Di angka 45 ke atas lah ya. Oke, untuk Pak Ganjar Mahfud, jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu percaya dengan relawan-relawan panjenengan yang menutup diri, membutakan mata, tidak percaya dengan hasil survei. Nasihat itu mereka itu, kalau dibilangin nggak percaya, ngeyel, nanti kalah hari nangis. Evaluasi terus, evaluasi diri timnya. Jangan diterus-terusin menghujat Pak Jokowi, itu 100 kali bisa sampaikan, tapi tetap saya sampaikan. Karena itu menurut saya menjadi penyebab kehancuran elektabilitas Pak Ganjar Mahfud, karena itu menurut saya. Dan tidak hanya menurut saya, menurut pengamat yang lain juga begitu. Membabi butanya buser-buser dan relawannya Ganjar Mahfud di dalam menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, itu sungguh menjadi bumerang yang fatal. Dan ini sudah saya sampaikan 3 bulan yang lalu. Pada hari pertama PDIP mendeklarasikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu sudah saya warningkan, karena pasca itu kemudian mulai muncul gelombang hujatan, gelombang kebencian kepada Pak Jokowi dan Gibran. Dan itu fatal. Tapi ketika itu saya peringatkan, orang pada percaya ya terserah ngono. Karena pemilih PDIP itu berbeda dengan pemilih Jokowi. Pemilih Jokowi dulu pada Pilpres 2014 maupun 19 itu lebih banyak dibanding pemilihnya PDIP. Ya, ini harus diketahui. Jauh lebih banyak dibanding pemilihnya PDIP. Jadi kalau kemudian hari ini berpegang kepada kemenangan Pak Jokowi kemarin, kemudian Anda menghujat Pak Jokowi, bunuh diri. Pemilihnya PDIP itu nggak banyak. Jauh lebih banyak pemilihnya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi hari ini walaupun tidak vulgar, tidak mengatakan saya harus pilih siapa, tapi anaknya sendiri, Gibran, dengan Pak Prabowo, ya orang mungkin. Masa ada orang tua kemudian memusuhi anaknya sendiri? Ya, tangan nggolamon, dari situ saja lah. Makanya kalau Anda, ini khususnya pendukungnya Ganjar Mahfud, terus-terusan menyudutkan Pak Jokowi, sama dengan bunuh diri. Sangat dengan bunuh diri. Karena Pak Jokowi pendukungnya masih banyak. Itu loh, kayak gitu masa nggak paham-paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.